Kemudian ada itu cerita-cerita yang itu kalau agak kampungan namanya itu polisi toba. Polisi toba. Jadi pernah dari Tarutung suruh komandannya mengurus sesuatu ke Medan. 2 orang mereka dan fasilitas diberikan. Mobil, duit, dan hotel juga dipesan untuk mereka. Mereka akan tinggal di sini 4 hari. Ada urusan ke sana, ada urusan ke sini. Dan inilah polisi toba kan. Wah, sedap kali. Fasilitas sudah diberikan. Ayo. Dari Tarutung sampai di Balige sudah mulai mereka makan. Lakojo, mie. Rongiso mie. Ini alat Cina. Sampai di Parapat, makan lagi. Enak, sedap-sedapan lah mereka kan. Di Siantar, makan lagi. Sampai di Medan, akhirnya masuklah mereka ke hotel. Wah, luar biasa. Yo, kamarnya belum pernah kita tidur seperti ini, namanya polisi toba. Tibalah saatnya, tidaknya, ada bak untuk mandi. Wah, putarnya keran itu. Tak sadar dia hanya yang panas diputarnya, tak tahu dia. Dan kemudian, hei, mari di Mahita, mandilah dia, masuklah dia ke air panas itu, terkelupaslah kulitnya kan. Itulah anekdot dari polisi toba. Bapak dan Ibu, memang fasilitas bisa menghanyutkan kita kalau tidak tahu menggunakannya. Saya mau melihat di sini ketika Yesus melihat orang banyak memang yang susahan, lelah, dan letih, dipanggilnya 12 murid. Atau kita inilah, Suster Bina panggil. Ada luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid itu. Ya, luar biasa, fasilitas. Kalau kita lihat ya, katanya di sini, memberi mereka kuasa mengusir roh-roh jahat. Asal dijongkornya roh jahat, lari pontang-panting. Juga melenyapkan segala penyakit apapun. Tungkikan, kusta atau apapun itu bisa dilenyapkannya. Fasilitas diberikannya. Dan juga menyembuhkan orang dari segala kelemahannya. Dari segala kelemahan. Udah 3 fasilitas itu tadi kan. Kemudian dikatakan lagi menyembuhkan orang sakit. Tutuplah rumah sakit semua. Lagi dikatakan membangkitkan orang mati. Wah, kekuasaan yang luar biasa itu. Fasilitas dikasih semua kan. Dan juga menahirkan orang kusta dan mengusir setan-setan. Inilah kekuasaan yang diberi kepada ke-12 rasul ini. Saya berpikir mulai kan, bagaimana orang itu menerimanya ya? Apakah mereka yakin? Jangan-jangan skeptis, istilahnya, mana bisa itu? Membangkitkan orang mati, orang kusta disembuhkan, segala penyakit bisa disembuhkan. Apa pikiran para rasul itu? Mereka diutus. Bapak dan Ibu, sebenarnya para rasul itulah kita. Itulah kita. Segala fasilitas atau kekuasaan atau kekuatan sebenarnya diberikan kepada kita semua. Mungkin jangan dulu terus kita lihat fisik ya, penyakit fisik atau apa. Tapi kalau kita bersama dengan Kristus, kita sebenarnya diutus agar kita menyembuhkan, melenyapkan yang kurang baik, ya, mengusir setan-setan, membangkitkan orang yang mati mungkin dalam iman dan seterusnya. Dan kepada kita sebenarnya diberikan kekuasaan itu. Tapi apakah kita memakainya? Jangan-jangan kita seperti polisi toba itu. Bukan fasilitas untuk yang tugasnya itu yang dikerjakannya, tapi fasilitas makan, mandi dan terbakarlah badannya kan. Jangan-jangan kita pun seperti itu. Sudah diberikan oleh Tuhan fasilitas, tapi kita asik
bukan menggunakan atau tujuan fasilitas itu untuk menyembuhkan orang atau melenyapkan segala penyakit. Kita malahan pakai untuk yang lain. Dan kita mulai mungkin tak yakin, mana bisa itu. Dan sering juga kita mendengarkan, nggak bisa dinasihati itu, nggak bisa itu. Atau diri kita nggak bisa lagi khotbah, sudah langsung menyerah. Tetapi inilah tugas kita. Para bapak dan ibu sekalian, dalam hal ini justru Yesus menekankan lagi, kalian telah memperoleh kekuatan itu dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Apa yang di sini maksudnya? Ketika kita bersatu dan menyerahkan diri kepada Tuhan, Dia akan memberi. Dan kita juga memberi, tak usah mengharapkan dari orang. Tak mau aku apanya itu, nanti dikata-katai aku dan seterusnya. Ungkapkanlah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan disitulah kita menjalankan utusan yang dibuat kepada kita. Amin.